I've heard about Shalom. this baby boy Puji nama Tuhan, pada who's pagi come to hari ini earth to bring kita us akan joy. mendengar firman Tuhan And I just yang want terdapat dalam Matius pasal yang ke-25. Matius pasal yang ke-25 ayat 14 sampai dengan ayat ke-25. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi, masing-masing menurut kesanggupannya. Dia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan katanya, Tuan, 5 talenta kepercayaan kepadamu. Lihat, aku telah beroleh 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan duduklah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberi kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhanku tidak menabur. Karena itu, aku takut pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan karena kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan tubuh yang sehat. Amin. Saya memberikan tema firman Tuhan pagi ini, ketika berkat menjadi beban. Ini merupakan perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan kepada orang banyak pada waktu itu, karena di mana Tuhan Yesus ada, di sana selalu ada rasa haus dari orang-orang yang ingin mendengar setiap firman Tuhan. Pernahkah kita merasa bahwa sesuatu yang seharusnya menjadi berkat justru itu menjadi beban dalam kehidupan kita? Kita merasa, aduh, saya diberkati, tapi kok saya harus lakukan sesuatu. Nah, misalnya pekerjaan yang baik namun membuat kita mengabaikan keluarga. Ada pekerjaan yang mungkin akan menyita waktu kita habis tanpa tersisa untuk keluarga. Makanya kita perhatikan bukan hanya di dunia barat, tetapi sekarang di negara kita juga, contohnya suami istri bekerja, anak-anak itu menjadi terlantar, tanpa kasih sayang, tanpa perhatian. Karena apa? Yang dikejar semua itu bertujuan, bermuara kepada materi. Sebenarnya apa sih yang salah di sana? Apakah kita nggak boleh bekerja dua-dua? Boleh, tetapi pasti selalu akan ada
resiko-resiko yang akan terjadi. Contoh, kalau orang tua dua-duanya sibuk bekerja, maka mungkin anaknya akan dititip ke pembantunya. Orang tuanya tahu beres karena merasa ada orang yang membantu anak-anaknya, baik mandi, makan, atau mengerjakan pekerjaan sekolahnya. Tapi akan ada risiko, anak-anak nggak akan merasa dekat dengan orang tuanya. Anak-anak akan merasa kehilangan momen dari kedua orang tuanya. Tapi itu bisa tergantikan sebenarnya kalau weekend atau Sabtu Minggu libur itu bisa diberikan perhatian yang selama 4 hari itu anak tidak dapatkan, kita berikan kepada mereka. Bagaimana menghadapi berkat yang berubah menjadi beban dan bagaimana mengelolanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang pertama, berkat yang seharusnya itu membawa sukacita, bukan malah beban, bukan malah sesuatu hal yang kita nggak nyaman, kita nggak bisa menikmatinya. Tuhan memberikan berkat dengan tujuan. Kita lihat tadi di ayat 14 sampai 15. Sebab kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Tuhan mempercayakan, memberikan berkat kepada kita itu beda-beda, sesuai dengan kesanggupan kita memanage, mengatur berkat itu yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi Tuhan punya tujuan. Tuhan memberikan 1 talenta, Tuhan memberikan 2 talenta, Tuhan memberikan 5 talenta. Tuhan tahu kesanggupan masing-masing pribadi kita untuk mengelola berkat itu. Karena ada orang yang diberikan berkat oleh Tuhan 5, tapi 5-5-nya tidak kepada hal yang memuliakan Tuhan. Dipakai untuk hal yang tidak mendatangkan hormat bagi Tuhan. Dipakai untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, Tuhan memberikan berkat itu karena Tuhan punya tujuan sebenarnya. Allah tidak pernah memberkati kita dengan tidak ada tujuan. Kalau Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan sekian, maka ingatlah Tuhan sedang mempercayakan berkat itu kepada Bapak Ibu. Bisa menjadi ujian dalam hidup kita. Apakah dengan berkat yang sekian kita bisa menjadi orang yang dipercaya Tuhan apa tidak? Karena berkat satu talenta, kalau kita bisa mengelolanya dengan baik, maka saya percaya Tuhan akan menambahkan itu lagi. Tidak hanya 1, Tuhan akan mempercayakan 2 lagi. Makanya firman Tuhan bilang, Tuhan akan memberikan kepada orang perkara-perkara besar kalau dia setia terhadap perkara-perkara kecil. Kalau Tuhan lihat kita perkara kecil saja kita nggak bisa menjadikan kita orang yang dipercaya oleh Tuhan, bagaimana mungkin Tuhan mempercayakan hal yang lebih besar lagi kepada kita? Apa yang sedang terjadi dengan negara kita dalam seminggu ini sangat mencekam. Semoga anak-anak Tuhan yang duduk di dewan sana tidak menjadi bahan tertawaan orang-orang di luar daripada orang percaya. Kalau semua sama hanya untuk meraup keuntungan dalam mereka menjadi wakil rakyat, maka tidak ada bedanya. Nama Tuhan malah bisa dihujat di sana. Kita harus menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Kita harus menjadi orang yang dapat membuat hati Tuhan itu yakin dengan kita.
Jadi Tuhan punya tujuan memberikan berkat kepada setiap umatnya. Jadi belajarlah kita untuk menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan terhadap berkat yang Dia berikan kepada kita. Yang kedua, Tuhan memberkati kita. Yang kedua, berkat yang menjadi beban itu sering sekali bukan berkatnya yang salah, tetapi bagaimana kita merespon dan mengelolanya. Ada orang yang saya katakan tadi bahwa kalau kita diberkati Tuhan itu bukan untuk supaya kita melakukan hal semua keinginan kita, tapi Tuhan punya tujuan supaya itu tidak menjadi beban. Contohnya untuk pekerjaan Tuhan sampai kita mungkin kenapa ya? Semalam saya share di anak-anak youth teens, saya bilang keadaan dunia sekarang itu jangan dianggap aman, karena dalam keadaan dunia yang aman sebenarnya ada hal yang tidak aman di sana. Semua kita sekarang diarahkan kepada satu sistem. Semua nanti kita akan diarahkan kepada satu kepemimpinan. Jadi orang yang kaya nanti sama orang yang nggak kaya, orang yang miskin nanti sama-sama tidak memiliki apa-apa. Kalau itu berpatokannya dengan firman Tuhan. Karena apa? Kalau kita punya uang juga saat ini di bank banyak, dan ada orang yang nggak punya uang, maka kalau kita masuk kepada keadaan zaman di mana dunia ini akan ditaklukkan, akan dipimpin menjelang kedatangan Tuhan oleh sistem yang sedang dibuat saat ini, maka apa yang kita punya saat ini dengan orang miskin kita nanti sama. Kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Artinya saya mau sampaikan bahwa sistem sekarang sudah mulai berjalan tanpa kita sadari. Pernahkah kita sadar kalau kita ke mall, kalau kita lewat jalan tol udah nggak cash, ya? Semua sekarang hanya gini kan, kita gini tangan kita melambaikan keluar. Saya suka bertanya gini, Tuhan jangan-jangan, iya kan? Sudah terlacak semua kita hanya gini di parkiran, masuk keluar karcisnya. Sistem kita sekarang sudah diarahkan. Jangan lupa, walaupun ini menjadi sebuah dilema dalam kehidupan kita, semua data kita, orang Indonesia secara khusus, sudah dijual sama Amerika. Data kita semua sudah terjual di sana. Ngeri nggak? Ngeri. Tapi kita tidak boleh gerasa gerusuk. Kita harus lebih memperkuat pengenalan kita akan Tuhan, kehidupan kita, supaya kita eling, supaya kita sadar. Dan hanya firman Tuhan yang akan bisa menyadarkan kita. Caranya baca firman. Benar Bapak Ibu. Kalau baca nanti di Daniel 12 ayat 4 itu, Alkitab kita ini baik yang digital ini nanti bisa hilang semua. Nah kalau Bapak Ibu dan saya tidak mengerti, tidak tahu firman Tuhan, maka kita akan terkecoh. Orang akan berlomba-lomba. Apa yang sedang terjadi akhir-akhir ini? Orang mulai mencari yang dibahas sekarang Alkitab. Lihat tuh sosmed, yang dibahas Alkitab berarti ada rasa haus. Dan ini sudah waktunya. Orang sedang mencari, walaupun mungkin tujuan mereka untuk mencari kelemahan, tapi sebenarnya kebenaran itu akan muncul bagi orang yang mencari firman Tuhan itu. Nggak tahu Bapak Ibu ikut nggak yang sedang sebenarnya beliau ini ternyata sudah lama, tapi dia saat ini sedang menggemparkan dunia keislaman, yaitu Edis Sidabutar. Luar biasa orang itu. Dia dari agama Bani Kedar,
Dia menjadi orang yang membukakan rahasia-rahasia dari kitab suci sebelumnya. Dan banyak orang yang bertobat gara-gara Edi TV, Edi Sidabutar ini. Dan penyampaiannya lugas, biasa, santai, tapi itu mengena. Bapak Ibu, firman Tuhan sedang digandrungin oleh orang-orang. Jangan sampai kita ketinggalan. Edi Sidabutar yang mungkin baru beberapa tahun percaya Tuhan, mengerti kebenaran firman Tuhan, tapi kita kalah dari orang yang sejak dari kandungan ibu kita nggak pernah buka Alkitab. Itu dia kalau buka itu, seperti saya bilang, ngalah-ngalahin orang yang sekolah teologi ya. Walaupun mungkin dia sekarang jadi buronan, dia ada di Amerika, tapi Tuhan pelihara kehidupannya. Bapak Ibu, mari kita belajar menjadi orang yang setia terhadap perkara-perkara kecil. Apakah kita menyadari bahwa setiap berkat memiliki tanggung jawab? Apakah kita sudah mengelola berkat Tuhan itu dengan bijak dan mengizinkannya menjadi beban positif dalam hidup kita? Ketika berkat menjadi beban, pertama, ketakutan dan ketidakpercayaan itu akan ada. Kita nggak perlu takut kalau Tuhan berkati hidupmu. Jangan takut, tetapi katakan sama Tuhan, Tuhan, aku tahu tujuan Tuhan memberkati hidupku, supaya aku memberkati karya Tuhan, misi Tuhan bagi dunia ini boleh sampai kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, hamba yang menerima 1 talenta ini justru menyimpannya karena takut. Di dalam takut orang gak bisa berbuat apa-apa. Pada waktu beberapa minggu lalu ya, yang padahal hanya sedikit itu gempa kan, saya lewat begitu. Tapi ketakutan kita mungkin gini, aduh kalau saya tidur pas malam lagi itu kan, kalau nanti digoncang lagi yang terjadi di Bekasi ya seminggu yang lalu kalau saya nggak salah. Kalau kita hanya takut, kita nggak akan bisa tidur. Itu contoh yang paling simple saja. Tapi kalau kita berserah sama Tuhan, maka kita pasti bisa tidur, menikmati jam-jam istirahat kita. Nah, ketakutan juga ini bisa yang membuat itu selain diri kita yang merasa jangan-jangan. Itu adalah cara iblis juga membuat kita tidak tenang. Kita takut. Jadi jangan sampai Bapak Ibu kalau diberkati Tuhan takut, ini mau diapain ini. Tapi minta sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, Tuhan apa tujuan Tuhan memberkati hidup saya. Yang kedua, keserakahan dan kebanggaan. Ada di Lukas 2 ayat 16 sampai 21, di mana orang kaya yang bodoh, ya kalau kita baca nanti di sana, orang kaya yang bodoh lebih fokus menimbun kekayaannya daripada menggunakannya untuk memberkati orang lain. Dia menumpuk. Makanya dia bilang begini. Pada waktu dia bilang, dia buat semua lumbung-lumbung yang begitu banyak, dan dia tepuk dadanya, dibilang, hai jiwaku, aku udah punya semuanya. Aku udah punya semuanya. Aku gak perlu khawatir lagi. Tetapi pada malam itu juga Tuhan datang sama dia, firman Tuhan datang kepadanya. Dia bilang apa? Hai orang bodoh. Padahal dia orang yang kaya, tapi Tuhan bilang, hai orang bodoh. Mestinya kan logikanya orang karena dia kaya, karena dia pintar, maka dia menjadi kaya. Dia pintar mengelola uang yang dia punya. Tapi Tuhan bilang, hai orang bodoh. Malah Tuhan mencap dia seorang yang bodoh. Kenapa? Tuhan mau bilang, sekalipun kamu punya uang banyak, harta kamu timbun di lumbung-lumbungmu yang begitu besar, sebenarnya kamu itu orang bodoh. Kenapa Tuhan pakai istilah orang bodoh? Karena tidak mengerti apa-apa tujuan dari Tuhan memberkati hidup orang itu. Kalau kita bisa mengerti tujuan saat Tuhan memberkati hidup kita, maka kita akan disebut Tuhan berbahagia. Tuhan gak akan bilang kita orang bodoh.
Jadi ingat, pada waktu kita nggak mengerti apa-apa, kita punya apapun, kita adalah orang bodoh di mata Tuhan. Ketika kita lupa bahwa berkat adalah amanat, kita justru terperangkap dalam kebanggaan dan keegoisan. Kita bangga, wah saya punya ini, saya punya ini, saya punya ini. Akhirnya apa? Kita egois, nggak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita nggak peduli dengan orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan kita. Kita lupa tujuan Tuhan tadi. Selalu saya mau bilang Tuhan memberkati hidup kita karena Tuhan punya tujuan atas berkat itu yang Tuhan berikan. Yang ketiga, tanggung jawab yang terabaikan. Yakobus pasal yang keempat ayat 17. Jikalau kita tahu apa yang harus kita lakukan dengan berkat yang kita terima, tetapi mengabaikannya, itu adalah dosa. Tuhan bilang kalau kamu tahu melakukan hal yang baik, tapi kamu tidak melakukannya, itu dosa dalam kehidupan kita. Sekarang kita boleh introspeksi diri kita. Bagaimana kita peduli terhadap orang-orang yang membutuhkan. Jangan sampai kita tutup mata. Kecuali kita masih pas-pasan. Tapi kalau kita punya lebih, ada saudara kita yang membutuhkan, dan kita tidak melakukannya, kita berdosa di hadapan Tuhan. Karena hanya orang yang mengerti firman Tuhan yang bisa melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Mengabaikan tanggung jawab Bapak Ibu dalam mengelola berkat bisa mengubahnya menjadi beban. Beban berat dalam hidup kita. Yang ketiga, mengubah beban menjadi berkat kembali. Yang pertama, mengembalikan fokus kepada Tuhan. Mengembalikan fokus kepada Tuhan. Matius pasal yang ke-6 ayat 33 dikatakan apa di sana? Masih hafal dong? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kembali lagi, mengembalikan fokus kepada Tuhan. Fokus, pokoknya semua tujuan hidup kita itu harus berfokus, harus bersentral kepada Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah. Cari Tuhan yang tidak akan tergoncangkan di bumi ini, di dunia ini, di bawah alam semesta ini. Hanya Tuhan. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Jadi mana yang kita mau pegang? Dunia yang akan hilang lenyap, atau Tuhan yang akan tetap ada kekal selamanya? Mari kita berpegang kepada yang tidak akan pernah binasa. Mari kita berpegang kepada hal yang tidak mungkin lenyap. Dunia ini akan lenyap. Dunia ini akan lenyap, dan ini sedang menuju ke sana. Jangan sampai berkat Tuhan menjauhkan kita dari Tuhan. Mari kita gunakan setiap talenta, harta, dan kesempatan untuk melayani sesama dan Tuhan. Kesempatan itu nggak bisa diulang. Seperti kita waktu sekolah, kita nggak bisa mengulang. Aduh, saya pingin lagi balik ke TK yang masih bisa naik prosotan, nggak bisa. Tapi usia ini akan terus maju dan menuju kepada habisnya. Kesehatan kita nggak bisa kita bilang, saya mau pingin kembali ke usia saya waktu 17 tahun. Makanya kesehatan harus dipergunakan sebaiknya. Jadi nggak sia-sia. Saya mungkin termasuk orang yang suka gini. Selama saya masih sehat, kenapa saya tidak ke sana? Kenapa saya tidak melakukan ini dan itu? Karena pada waktunya nanti tidak sehat lagi, nggak bisa ngapa-ngapain Bapak Ibu. Jadi perlu kita produktif dengan usia kita. Kekuatan kita itu datang dari Tuhan. Maka kita pergunakan untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan.
panggilan untuk bertindak dari Tuhan. Apakah ada berkat dalam hidup kita yang telah berubah menjadi beban? Kita merasa, aduh, kok saya diberkati tapi semakin banyak yang harus saya bantu, semakin banyak yang harus saya keluarkan untuk ini, untuk ini, untuk ini. Tapi ingat, kalau berkat kita nggak pernah berkurang dari tempatnya, maka berkat itu juga akan stop, berhenti. Masih ingat janda yang menuangkan minyak di buli-buli itu? Pada waktu dia bilang sama anaknya, kasih dekat lagi itu, masih ada nggak botol-botol yang masih kosong? Masih ada nggak buli-buli? Dia bilang begini, sudah habis. Pada saat itu jugalah minyak itu berhenti mengalir. Jadi artinya pada waktu sudah diberkati Tuhan hidup kita, nggak pernah itu berkurang dari tempatnya, nggak pernah dialirkan di tempat yang lain, maka hanya seperti itu saja berkat kita. Tidak tergantikan dengan hal yang baru. Itulah gambaran dari sungai Yordan dan Laut Mati. Laut Mati itu ya gitu, orang hanya lihat begitu flat aja, datar, oh segitu berkatnya. Tapi lihat ini sungai Yordan, gambaran orang yang diberkati Tuhan, dan orang itu juga mau memberkati tempat lain. Airnya itu bening, airnya itu membuat ikan di sana berkembang biak. Jadi kalau hidup kita mau diberkati Tuhan, alirkanlah semua berkat yang Tuhan berikan sesuai dengan yang Tuhan gerakan hati kita. Mari kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kita kekuatan, diberikan kita kebijaksanaan untuk mengubah setiap beban berkat itu menjadi hal kesukaan bagi kita, memberkati orang lain, memberkati pekerjaan Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap hal yang kita perbuat dalam hidup kita.